Jadi saya melihat suami saya tuh, kok dia kayak nggak sayang lagi sama saya gitu. Tuhan, kenapa saya ngerasa sendirian banget gitu. Kenapa saya ngerasa nggak ada orang yang bisa ngertiin saya gitu. Kenapa bebannya terasa berat sekali gitu. Satu tempat tidur tapi tidak pernah merasakan sebagai suami istri. Karena saya dipegang, duit juga nggak pernah dikasih. Kehancuran rumah tangga saya, ketahuan suami saya dengan wanita lain. Tolong aku Tuhan, jangan biarkan aku sendiri. Sahabat, pernahkah kita bertanya di dalam hati, mengapa pemulihan yang aku tunggu terasa begitu lama? Padahal aku sudah berdoa dan berharap. Apakah karena kurangnya doa? Atau ada proses yang seharusnya kita jalani, namun kita berusaha untuk hindari? Sama seperti sahabat kita yang satu ini. Seorang ibu yang menjalani rumah tangga yang terlihat utuh di luar. Hingga sebuah kejadian mengungkapkan pengkhianatan suaminya. Bahwa ternyata suaminya telah menikah siri, bahkan memiliki satu orang anak. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Nama saya Desi Mbolon. Pekerjaan saya ibu rumah tangga. Ya sambil ada bisnis juga sedikit-sedikit, puji Tuhan. Sejak pernikahan saya dengan suami saya berjalan mulus dan lancar seperti yang lainnya. Tapi seiring dengan 10 tahun ya, 8 tahun, 2017 ya Bu ya, ketahuan kehancuran rumah tangga saya, ketahuan suami saya dengan wanita lain. Setelah ketahuan semua dengan kejadian ini bahwa suami saya udah nikah siri dengan wanita lain dan bahkan dia mengakui punya anak di sana. Dia menceritakan semua waktu 10 tahun yang lalu bahwa dia mau meninggalkan perempuan ini. Tapi seiring waktu aku ajak suami saya ngobrol, kata saya bagaimana? Kamu mau selesaikan di sana enggak? Iya, saya selesaikan. Dengan diselesaikan di sana, dengan kita kumpulin dengan keluarga besar dari keluarga dia, bahwa dia tidak mengulangi lagi dan perempuan ini tidak mau berhubungan lagi. Ya oke, saya percaya dengan itu karena kita anak Tuhan. Apa yang diucapkan suami saya percaya pada waktu itu. Setiap malam aku berdoa, semoga suami saya ini tidak melakukan hal yang seperti yang dulu lagi. Tolong tobatkan suami saya ini Tuhan, itulah doa saya tiap malam. Ternyata apa yang dilaksanakan suami saya 10 tahun itu banyak tidak ada kejujuran, kebohongan semuanya. Udah itu doa saya itu selama 10 tahun yang kualami Bu, memang Tuhan itu luar biasa. Terus setiap hari batin itu bergejolak. Tapi aku berdoa, ya Tuhan ini aku udah punya mantu, udah punya cucu. Apakah ini harus kubuka semuanya Tuhan? Tolong aku bantu Tuhan, itu doa aku tiap hari sama Tuhan. Akhirnya dijawablah doa itu. Aku bilanglah sama anak saya, coba kita pasang dulu CCTV di toko kita. Karena kebetulan suami saya ini kan setiap pagi dia buka toko pagi-pagi jam 7 gitu. Dia rajin lah ke toko ini. Terus kita pasanglah CCTV malam itu. Benar ternyata semua apa yang kita khawatirkan selama 10 tahun itu dijawab Tuhan. Pagi-pagi dia langsung nelpon perempuan itu. Halo sayang, pokoknya semualah kegiatan mereka dikasih tahu. Sampai 8 bulan kegiatan mereka dia nggak tahu ada CCTV di depan mata dia. Suami saya ini. Aku pura-pura saya kasih tahu masalah CCTV. Aku bilang gini, Pak, kamu masih berhubungan dengan perempuan itu. Dia marah. Apa kata dia? Kamu emang perempuan gak benar. Dibilang aku perempuan gak benar. Selalu mencurigai saya. Udah saya bilang gak ada hubungan. Kalau memang kamu gak suka, penjarakan aja saya. Akhirnya aku berdoa 7 hari saya puasa juga. Sama Tuhan, 2 novena. Jam 12 Tuhan. Ini udah kebuka Tuhan semuanya. Perempuan itu benar-benar disimpan. Tuhan, kenapa Tuhan memberikan ini kejadian sama aku? Apa salahku? Pernah aku rasakan itu. Sampai saya pengen kabur. Mau pernah melakukan itu waktu baru ketahuan. Tapi saya ingat, ya Tuhan, kalau saya melakukan ini semuanya, bagaimana nasib anakku? Gini membutuhkan saya untuk menyelesaikan kuliahnya. Benar saya bersujud.
Tuhan Maha Baik, ampuni dosaku Tuhan. Selalu aku minta diampuni dosa-dosaku. Itu aja. Itu yang selalu aku mohon sama Tuhan, dosa-dosa saya. Aku belum tentu saya orang baik juga. Kita kan nggak bisa kita ini, hanya Tuhan yang tahu. Itu aja Bu. Pokoknya kasus ini saya serahkan sama Tuhan. Tuhanlah yang menopang saya, menuntun saya, menjaga saya. Akhirnya tahu dijawab Tuhanlah. Pergilah kamu, minta keadilan. Makanya saya lakukan secara hukum. Setelah itu dapatlah semua surat nikah sirinya, bukti-bukti, baru kami melaporkan. Alhasil laporan saya itu diterima di Kapolres. Saya sendiri, saya berdoa dulu aku ke Kapolres, Tuhan aku bukan menghukum suami saya. Tapi ini harus aku minta keadilan. Karena dia masih menyimpan perempuan itu. Dan aku dibohongin, sangat dibohongin. Itulah, nyampe di sana aku diterima dengan baik. Saya tidak punya duit, saya tidak punya kekuatan. Sementara saya tidak pernah curhat sama keluarga saya. Mama saya tidak mau membebankan mereka. Cukup saya sama Tuhan. Tuhan memang buruk di saya, Tuhan dikhianati. Tolong aku Tuhan, jangan biarkan aku sendiri. Itulah doa-doa saya selama ini. Akhirnya terjawab semua sampai ke persidangan. Jaksa memutuskan cuma setahun, hakimnya cuma 10 bulan. Tapi saya menerima semua itu, gak masalah bagi saya. Yang penting saya itu minta keadilan secara hukum dan dari Tuhan. Dan dijawab semua doa-doa saya. Selesai mereka dari penjara, saya bertahan sampai saat ini, pernikahan saya masih bertahan. Saya bertahan karena Tuhan aja. Karena di dalam Tuhan itu tidak ada perceraian, hanya maut yang memisahkan kita. Itu yang pondasi saya sampai saat ini. Karena saya nggak mau saya meminta cerai, menceraikan suami saya karena dia ada pihak perempuan lain. Saya menunggu pertobatan suami saya aja. Dengan kejadian ini semua, luar biasa kasih Tuhan itu sama saya. Saya itu nggak pernah sendiri. Ada Tuhan di samping saya. Biarpun saya sendiri menjalankan ini semua, puji Tuhan rezeki saya lancar, kesehatan lancar, anak saya sekarang lagi kuliah, cucu saya, usaha semua pokoknya lancar, luar biasa. Semua apa yang aku minta dari Tuhan ini benar-benar luar biasa ya. Aku minta ini disiapin, aku minta ini disiapin semua Bu. Itu aja, pokoknya saya kalau malam-malam berdoa gitu, Tuhan luar biasa. Ini udah selesai urusanku dengan secara hukum. Kalau dia ada rencana niat jahat-jahat yang lain, saya serahkan sama Tuhan. Jadi nggak ada beban. Itu yang kurasakan sekarang ini. Jadi merasa nggak ada aja masalah di pikiran saya itu. Dan tidak pernah berpikir ke depan bagaimana ya. Nanti suami bagaimana, tidak ada. Aku percaya sama Tuhan, sama Tuhan Yesus. Dengan keyakinan saya. Cuman apa yang terjadi itu mungkin kehendak Tuhan. Nggak mungkin melampaui batas itu untuk saya dibikin Tuhan. Itu keyakinan saya. Memang pernah saya ngomong, Tuhan kenapa sih selama ini saya tidak pernah menginginkan rumah tangga saya kayak gini. Tapi aku percaya sama Tuhan ini bisa diselesaikan secara Tuhan mendampingi saya, menuntun saya. Apapun rencana-rencana saya ke depannya, tetap Tuhan yang menuntun saya. Itu aja sih Bu. Gak ada pernah ibaratnya gue ketakutan, gak pernah saya takut dalam hidup saya. Gak pernah. Gak pernah. Karena ada Tuhan selalu menolong kita. Kita jujur. Ibaratnya satu kejujuran ya di dalam hidup ini. Dan kita percaya sama diri kita. Karena kita tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Aku yakin sama Tuhan itu aja. Saat ini banyak peranannya bagi saya. Di saat aku sedih ada Dia. Pokoknya di samping saya tidak pernah sendirian saya. Sahabat solusi yang di luar sana mungkin udah mendengar cerita saya. Ya, yang kita ambil hikmahnya di sini. Seberat apapun masalah yang kita hadapin, harus kita hadapin dengan banyak berdoa sama Tuhan. Kita serahkan sama Dia,
apapun pergumulan kita, seberat apapun, tetap berpedoman pondasi kita sama Tuhan. Itulah yang pemenangnya saat ini, kasus yang saya alamin. Itu karena Tuhan semuanya. Saya mah gak ada kekuatan saya. Saya mah hanya ibu rumah tangga yang lemah. Saya gak ada deking-dekingan saya, bintang 1, bintang 2 gak ada. Bintang 1 saya, bintang 2 saya itu hanya Tuhan. Ya, terima kasih dengan Sahabat Solusi. Terima kasih ya. Tolong saya didoakan supaya saya sama-sama menguatkanlah kita. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat, kisah ibu tadi menjadi cermin bagi banyak ibu dan istri tentang hati yang setia menahan luka demi keluarga. Keberanian menjaga martabat sebagai seorang perempuan dan iman yang berharap hanya kepada Tuhan. Jika hari ini kamu sedang mengalami permasalahan yang serupa dengan ibu tadi, kamu mengalami pengkhianatan, pergumulan dalam rumah tangga, kamu bisa menghubungi kami untuk bercerita dengan cara menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami rindu untuk menemani perjalananmu, mendengarkan ceritamu, dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya, karena kami percaya satu langkah kecil akan membawa perubahan yang besar di dalam hidupmu. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang sahabat yang kehidupan rumah tangganya dibentuk melalui konflik, jarak, kesepian, dan kehilangan. Hingga pada akhirnya Tuhan memimpin dan memulihkan hubungan suami istri mereka. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan dia. Sahabat Solusi, tamu spesial yang datang hari ini akan menceritakan bagaimana kehidupan rumah tangganya diubahkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Kita sambut sama-sama Ibu Dr. Gigi Tri Rejeki Nainggolan. Halo Ibu. Halo Kak. Terima kasih sudah datang ke Solusi hari ini. Iya sama-sama. Makasih juga sudah mengundang saya ke sini. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Ya, boleh kenalan sedikit nggak sebelum Ibu bercerita tentang rumah tangga yang dipulihkan oleh Tuhan? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Tri Rejeki Nainggolan. Saya seorang dokter gigi, spesialis kedokteran gigi anak. Saya seorang istri dari suami saya, Dr. Erik. Dia spesialis bedah. Saya punya anak 2, Theo dan El. Lalu saya tinggal di Cikarang. Saya bekerja sebagai dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak. Bekerja di 3 tempat di Rumah Sakit Bayu Karta Karawang. Lalu saya punya 2 klinik, satu di Cikarang, Tridental spesialis di Lipo Cikarang, dan juga di Klinik Harum Lembang. Nah, kita akan membahas tentang apa yang Ibu Tri Rejeki dan Dr. Erik ya, suami lewati selama ini. Tetapi sebelum kita ke masalah utamanya, konflik utamanya, boleh ceritakan sedikit kenalnya bagaimana sih dengan Dr. Erik ini? Nah, setelah memutuskan untuk masuk ke dalam kehidupan pernikahan, memang ternyata awalnya baik-baik saja ya. Iya. Tapi Ibu bercerita bahwa di tahun kedua sudah mulai timbul konflik, sudah mulai banyak gesekan di dalamnya. Boleh ceritakan apa saja yang biasanya menimbulkan konflik dan pertengkaran Ibu? Oke, jadi kayak tadi ya saya cerita dulu karena backgroundnya kita lebih banyak kerjain apa-apa berdua. Kayak misalnya program puskesmas, penyuluhan, pemeriksaan gigi atau pemeriksaan kesehatan tuh berdua. Jadi waktu kita berkualitas tuh banyak. Nah setelah selesai PTT pun kita nikah itu kita bekerja di Cikarang di rumah sakit yang deketan. Nah dengan waktu yang sering dilakukan bersama-sama, bukan tiba-tiba sebenarnya. Di tahun 2014 akhir, 2015 lah di awal itu kami memutuskan untuk suami saya sekolah spesialis bedah ke Manado. Jadi kami dari Cikarang pindah ke Manado karena untuk mendukung dia bisa sekolah spesialis di sana. Nah saya sebagai istri saya ikut ke sana. Nah ternyata culture shock dengan perubahan ritme kehidupan yang tadinya komunikasi mudah, sering ketemu, waktunya lebih banyak, itu berubah drastis gitu. Karena kalau saya nggak tahu, mungkin orang awam tidak banyak yang tahu ya bahwa seorang dokter ketika dia mengambil keputusan untuk sekolah spesialis itu banyak sekali hal yang dikorbankan dalam kehidupannya, terutama adalah keluarganya. Disitulah mulai kita jadinya cekcok, jadi udah mulai nggak nyambung karena komunikasinya tuh udah mulai buruk gitu. Ketika saya menyampaikan kenapa kamu udah nggak pernah mau lagi ke gereja, contoh seperti itu, dia ya memang sibuk, saya kan melayani pasien, orang sakit dan lain sebagainya. Itu yang selalu menjadi alasan gitu. Dan jadinya ketika kita ngobrol udah gak nyambung, udah mulai jadi lebih gampang emosi gitu satu sama lain. Terus perhatian-perhatian dulu yang kita bangun tuh udah mulai hilang. Kayak misalkan saya tuh orangnya bahasa kasihnya tuh receiving gifts.
Nah dia tuh sudah mulai nggak mau kasih hadiah ketika saya ulang tahun, even kue ulang tahun juga dia nggak kasih. Jadi perhatian-perhatian yang seorang wanita butuhkan tuh hilang gitu. Nah, dengan banyaknya konflik yang terjadi, gesekan, pertengkaran, apakah itu mengubah cara ibu memandang suami saat itu? Jujur ya, kayak tadi saya bilang, saya kayak nggak kenal dia gitu. Orang yang tadinya saya rasa baik banget gitu ya. Tapi di masa itu, sorry, Iya, nggak apa-apa. tiba-tiba jadi termemorize. Tapi di masa itu tuh saya ngerasa dia nggak sayang sama saya gitu. Jadi ditambah lagi karena memang jauh dari keluarga. Saya hanya di rumah tuh hanya bersama anak saya, Theo yang masih sekitar 10 bulan gitu ya, masih bayi. Jadi saya ngerasa saya harus bekerja sebagai seorang istri, dokter gigi. Saya harus ngurus anak saya yang masih bayi gitu ya. Tanpa dukungan dari, ya saya nggak punya keluarga, saya nggak punya sahabat. Ada sih teman gereja, cuma ya pasti beda gitu kedekatannya. Jadi saya melihat suami saya tuh, kok dia kayak nggak sayang lagi sama saya gitu. Jadi rasa sedih yang perih di hati saya tuh, dan saya nggak bisa ceritain ke orang. Karena saya waktu itu saya ingat banget salah satu statement ibu saya tuh, dia bilang, kamu kalau punya masalah jangan cerita kemana-mana, cerita aja sama Tuhan gitu. Jadi tapi di masa itu saya mungkin belum ngerti gitu ya. Yang saya tahu ketika saya baca firman Tuhan, Tuhan bilang ayatnya bahwa istri itu harus tunduk kepada suami seperti kita tunduk kepada Tuhan. Buat saya pada waktu itu saya menolak ayat itu. Saya bilang, saya nggak bisa Tuhan. Saya ngerasa bahwa saya nggak dikasihi. Bagaimana bisa saya hormat itu dengan perasaan itu gitu. Jadi itu yang bikin saya sulit untuk bisa tunduk kepada firman Tuhan, dan cara pandang saya memang berubah sama dia gitu. Jadi orang yang tadinya saya rasa baik sekali, mengasihi saya, mengutamakan saya, memprioritaskan saya, waktunya lebih banyak diutamakan buat saya tuh hilang gitu sosok itu ketika di 2 tahun dia menjadi seorang residen atau jadi lagi sekolah spesialis bedah gitu. Nah hari itu kemana ibu berlari ketika sepi? Biasanya orang-orang mencari pelarian di hal 1, hal 2 dan sebagainya. Apa yang ibu lakukan hari itu? Kalau saya yang pertama sih sebenarnya waktu itu saya berusaha menyibukkan diri dengan yang pasti saya bekerja, kedua olahraga, ketiga saya juga ambil sekolah S2, waktu itu saya ambil magister administrasi rumah sakit. Tapi ada satu hal yang paling mungkin bisa jadi relief perasaan saya tuh, saya membangun hubungan erat sama Tuhan. Jadi saya tuh banyak sekali waktu saya ke gereja hanya bisa sendirian. Anak saya ya saya titip di sekolah minggu. Setiap kali saya ke gereja, setiap kali saya dengar lagu worship, saya hanya bisa nangis. Saya bisa nangis gitu. Saya rasa kayak, Tuhan kenapa saya ngerasa sendirian banget gitu. Kenapa saya ngerasa gak ada orang yang bisa ngertiin saya gitu. Kenapa bebannya terasa berat sekali gitu. Jadi setiap kali ke gereja tuh saya cuma bisa nangis. Saya udah gak peduli orang di sebelah-sebelah saya. Mau mungkin ada teman komsel dan lain sebagainya. Saya gak terlalu ini. Dan di rumah pun setiap kali saya punya waktu, ya saya hanya bisa berdoa sama Tuhan. Saya hanya bisa nyembah Tuhan. Saya hanya bisa berlutut, menangis sama Tuhan dan menceritakan setiap keluh kesah dan perasaan yang saya alamin gitu. Bayangan pernikahan itu nggak seperti ini yang saya bayangkan sebelumnya gitu. Dan tapi memang di masa-masa itu, puji Tuhannya saya tuh nggak lari ke hal-hal yang buruk gitu. Saya memang orang tua saya mendidik saya cukup keras gitu ya, tegas gitu tentang karena mereka adalah pendeta gitu ya, untuk selalu mengandalkan Tuhan. Jadi memang hanya Tuhan yang bisa saya andalkan pada saat itu gitu. Saya rasa setiap kali saya setelah mendengarkan firman Tuhan, atau saya rasa setiap kali saya sudah menyembah Tuhan, ada kekuatan baru lagi untuk saya menghadapi hari besoknya lagi, untuk saya menghadapi hari besoknya lagi. Pengharapan saya tuh timbul lagi, iman saya dikuatkan lagi gitu, bahwa tenang, nggak selamanya seperti ini kok, akan ada waktunya pernikahanmu pulih gitu. Itu yang saya imani pada saat itu.
kuasa doa tuh kita nggak pernah bisa bayangkan gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa gitu ya. Ada hal yang tiba-tiba mungkin Tuhan mengubahkan dia gitu, hatinya dia. Itu tiba-tiba dari yang 2 tahun dia nggak pernah kasih saya kue ulang tahun, dia nggak pernah kasih saya hadiah, nggak pernah gitu. Itu saya ulang tahun dia beliin saya kue ulang tahun. Itu saya kagetnya luar biasa gitu, kayak hah gitu, padahal kue ulang tahun cuma berapa puluh ribu sih sebenarnya gitu. Tapi perhatiannya tuh tiba-tiba kok ada perubahan gitu. Terus dia mulai lebih ngedengerin suara saya juga kalau saya ngasih itu kayak masih pendapat, dia mulai ngedengerin. Dan memang di gereja kami tuh waktu itu di Betani di Manado itu ada kayak seminar pernikahan. Jadi kami tuh mencoba untuk ikut seminar pernikahan gitu. Dan kami diingatkan kembali tentang kebenaran firman Tuhan, kami diingatkan kembali, dan itu mungkin sedikit banyaknya juga terpengaruh gitu. Suami saya terpengaruh dengan hal tersebut. Jadi dia mulai menunjukkan lagi kasihnya kepada saya gitu. Dan ketika dia mulai menunjukkan kasihnya dan saya merasa dikasihi, hormat saya meningkat kepada dia. Nah jadi itu yang membuat kami tuh jadinya mulai ada perubahan. Karena nggak cuma di satu pihak yang mulai melakukannya. Dia pun sudah mulai melakukan itu. Dan saya percaya itu menurut saya kuasa Roh Kudus ya. Doa yang bisa mengubahkan dia. Karena kalau saya cuma ngomong-ngomong aja nggak ada hasilnya. Tapi Roh Kudus yang mampu menjamah hati dia, melunakkan hati dia dan mau mendengarkan suara Tuhan, itu yang membuat dia mulai berubah sedikit demi sedikit. Dia mulai perhatian ketika saya praktek sore, dia mau anterin saya untuk saya praktek sore, nemenin saya. Dan saya juga pada saat ngelihat dia mulai perhatian, ya saya jadi meningkat lagi gitu. Ketika dia jaga malam di rumah sakit, biasanya saya nggak peduli itu dengan makanannya, ya dia bisa pesan sendiri atau beli sendiri. Saya suka datang bawain makanan dan sebagainya. Nah perhatian-perhatian kecil, tindakan-tindakan kecil itu yang mulai memulihkan juga hubungan kami. Jadi ada mulai berubah shifting gitu, dari yang tadinya merasa tidak dihargai, tidak dihormati, tidak dikasihi juga mungkin dari saya, karena kita mulai saling berubah satu sama lain, sedikit demi sedikit mulai jadi pulih hubungannya. Nah hari itu pemulihan sedikit demi sedikit terjadi, ya ada keeratan lagi, ada keintiman lagi di dalam keluarga ibu dan bapak ya hari itu. Oke, di dalam hubungan yang sudah lebih dewasa, rumah tangga yang sudah lebih dewasa, visi yang sudah lebih jelas antara suami dan istri. Apa yang ibu dokter pelajari ya tentang pernikahan, tentang rumah tangga yang hari-hari ini harus dimiliki oleh pasangan suami istri? Oke, yang harus dipelajari yang pertama adalah kesatuan hati. Saya pernah ngalamin di mana saya ngerasa memikul beban itu sendirian. Dan itu rasanya berat banget, capek banget, drain banget. Dan padahal Tuhan itu tidak menciptakan pernikahan untuk seperti itu. Nah banyak istri itu merasa seperti itu. Saking ngerasa aku superwoman, aku bisa semua sendiri. Dia memikulkan semua beban itu pada dirinya sendiri. Dan pada akhirnya itu yang membuat jadinya kita lelah sebagai seorang istri ataupun seorang ibu. Nah buat saya, kami berdua belajar bahwa yang penting itu adalah kesatuan. Ketika kita punya intimasi yang baik, sering ngobrol, punya waktu-waktu berkualitas bersama, kita tuh jadinya connecting gitu. Pemikiran saya sama pemikiran dia tuh nyambung. Nah ketika nyambung, ketika ada masalah-masalah yang kami hadapi, seperti misalkan mau punya rumah, mau punya dalam hal pekerjaan, anak, itu kan konfliknya, masalahnya tuh banyak gitu ya. Keuangan dan lain sebagainya. Kami sudah punya satu hati dan satu pemikiran, sehingga dalam mengambil keputusan pun kami jadinya lebih gampang mengambil keputusannya, karena bebannya itu dibagi. Jadi kayak ada masa-masa di mana saya harus fokus kepada anak kedua saya, suami saya mengambil alih peran yang besar di anak pertama saya kayak gitu. Atau dalam pengaturan keuangan pun sama seperti itu gitu, karena kami berdua sama-sama bekerja, dia yang mengambil alih lebih banyak untuk semua kebutuhan, saya yang untuk saving. Jadi ketika kita punya kesatuan hati tuh segala sesuatu menurut saya jadi jauh lebih mudah gitu. Dan bagaimana kita mengusahakan si kesatuan hati itu, itulah yang jadi PR-nya gitu. Karena seringkali pasangan-pasangan tuh maunya tahu beres. Kayaknya tiba-tiba nyatu aja, padahal nggak bisa. Kesatuan hati itu harus diusahakan gitu. Harus ada investasi yang kita berikan supaya kita punya kesatuan hati dan pikiran gitu. Dan buat saya yang kami sering lakukan adalah kita merayakan hubungan kami. Kayak anniversary, itu tuh benar-benar kayak bisa liburan berdua, bisa dinner cuma berdua.
terus kita punya date night, lunch date, ataupun liburan. Nah di masa-masa itu tuh kita bener-bener connectingnya tuh bener-bener nyatu banget. Yeah. Makanya apapun yang kami hadapin di masa-masa ini, walaupun kalau saya ceritain secara detail gitu ya ke orang-orang, orang pasti mungkin kaget, kok kamu bisa sih menghadapi itu semua? Ya saya bisa, karena yang pertama saya punya Tuhan, yang kedua saya sama suami saya nyatu gitu. Jadi kalau saya boleh bilang, jangan pernah ngerasa kamu sanggup sendirian, karena sebenarnya kita nggak didesain untuk itu gitu. Makanya Tuhan bilang ke Adam, tidak baik manusia seorang diri saja tuh, itu benar gitu. Makanya dia menciptakan penolong, yaitu Hawa. Seperti itu juga suami istri harus saling mau tolong menolong dan mendukung. Sahabat, banyak dari kita yang berpikir bahwa pernikahan hanya tentang menemukan pasangan hidup yang akan hidup bersama selama-lamanya. Kita melupakan makna pernikahan sesungguhnya, dan itu yang seringkali menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Padahal pernikahan sejatinya adalah tentang Kristus yang mengasihi jemaat dan jemaat yang menghormati Kristus. Bagaimana firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 32 dan 33 berkata, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Mari hari ini kembali kepada makna pernikahan yang sesungguhnya. Ingatlah kepada Kristus yang sudah memberikan nyawanya bagi kita jemaatnya. Sehingga itu yang akan memampukan kita untuk suami mengasihi istri dan istri menghormati para suami. Namun jika itu rasanya berat, hari ini mari sama-sama datang kepada Tuhan. Meminta pemulihan yang sesungguhnya, yang sejati dari Tuhan. Dan meminta kekuatan untuk kita kembali menjalankan pernikahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jika hari ini kamu sedang mengalami konflik dalam rumah tanggamu, mari kita berdoa, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu dengan segala hal yang kami lewati, dengan segala permasalahan rumah tangga yang hari ini sedang kami jalani. Kami sungguh mengerti Tuhan, dan Engkau juga pasti tahu bahwa rasanya berat untuk menjalani rumah tangga yang penuh dengan konflik dan pertengkaran. Tapi ingatkan kami akan kasih Kristus kepada jemaatnya. Kasih yang rela memberikan dirinya. Sehingga pada akhirnya kasih itu pula lah yang memulihkan rumah tangga kami. Kasih itulah yang memampukan kami untuk saling mengasihi, saling menerima, saling menghormati, saling menghargai. Dan kembali kepada arti dan makna pernikahan yang sesungguhnya. Tolong kami dan pulihkan rumah tangga kami, karena hanya Engkau harapan kami satu-satunya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan sahabat, jika hari ini kamu sedang mengalami pergumulan rumah tangga yang begitu berat, konflik demi konflik, pertengkaran demi pertengkaran, dan kamu merasa tidak ada lagi harapan bagi rumah tangga kamu, jangan lewati sendirian. Kamu bisa bercerita kepada kami dengan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami siap menemanimu dalam segala perjalanan yang harus kamu lewati dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami, karena satu langkah kecil ini akan membawa perubahan yang baru di dalam hidup rumah tangga kamu. Kami tunggu ya. Sahabat, dari program Solusi kita bisa melihat bukti nyata bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidup seseorang yang sepertinya sudah tidak punya harapan lagi. Dan hari ini Ia sanggup dan terus akan mau memulihkan hidup setiap kita karena Ia mengasihi kita. Dan kami rindu kamu jadi bagian dari cerita pemulihan ini. Setiap dukungan kamu akan membuat orang lebih banyak lagi mendengar tentang kabar baik, dan akan lebih banyak lagi kesaksian yang bisa dibagikan. Kamu bisa mendukung dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Dan melalui dukunganmu kita sedang memberitakan kasih Tuhan ke lebih banyak orang yang membutuhkan kasih-Nya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.